Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK Raden UIN Masaid Surakarta. Perkenalkan, saya Fahrul Rozi Ar-Rosid, guru Mapel PAI di SD Negeri 1 Delanggu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Masaid Surakarta tahun 2024. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Delanggu. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu untuk maju ke depan berdoa. Silakan maju. Siap Kak, berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi, kita alangkah baiknya untuk mengucap hafalan terlebih dahulu. Ya. Hari ini kita akan mengucap hafalan tentang surat Al-Kautsar. Silakan salah satu pimpin maju ke depan. 1, 2, 3. A'udzu
hijrah dan Nabi Muhammad. Ya, materi sebelumnya kita membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama tentang pengertiannya. Pengertian hijrah itu ada berapa? Dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Pengertian hijrah secara bahasa apa? Meninggalkan. Meninggalkan. Sedangkan pengertian hijrah secara istilah perpindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dari kota mana? Kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Perintah Allah. Berarti ada berapa? Tiga sebabnya. Yang pertama adalah Perintah Allah. Yang kedua Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah, yang mana nanti ketika hijrah ke Madinah, para penduduk Madinah akan membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari Kaum kafir. Nah, itu adalah materi sebelumnya yang kita pelajari. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Quran surat An-An'am. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca Quran surat An-An'am secara benar dan baik sesuai dengan tajwidnya tentunya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami isi kandungan yang ada pada Quran surat An-An'am. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin mengabsen dulu kehadiran dari kalian semuanya. Mas Kafi, Hadir. Mas Helmi, Hadir. Mbak Safika, Mbak Luna, Hadir. Mbak Kunita, Mbak Najib, Mas Arzak, Mas Malka, terakhir Mas Afiza. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin kita ada sedikit permainan terlebih dahulu, biar apa? Ketika nanti kita masuk ke materi, kalian bisa fokus. Permainannya mudah, kita menggunakan tepuk tangan saja, ya. Tepuk tangan ya. Kalau nanti Pak Guru bilang tepuk satu, maka tepuknya berapa? Kalau Pak Guru bilang tepuknya 2 kali, berarti tepuk 2. ya. Kita coba dulu. Tepuk 1, 2. Sekarang Pak Guru tambah 3 sampai. Berarti tidak sampai. Berapa ya? Tepuk 1, 2. Tidak sampai. Tadi masih ada yang jawab. Oke. Baik. Saya kira sudah saatnya kita mulai untuk materi kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti mengapa disebut surat An-An'am dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Memahami pesan pokok Quran surat An-An'am.
وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat soleh, apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahapan dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Ayat 8, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang
tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah perhatikan semuanya tadi? Nah, jadi di situ banyak hal ya. Isi kandungan ayat 1 sampai 3, ayat 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Untuk tugas berikutnya, Pak Guru akan membuat menjadi beberapa kelompok. Nah, siapa yang suka menggambar? Silakan angkat tangan dulu menggambar. Yang suka menggambar silakan angkat tangan. Oke. Kemudian yang kedua, yang suka mendengarkan atau hafalan silakan angkat tangan. Yang suka menghafal atau mendengarkan angkat tangan. Yang kelompok yang ketiga, siapa yang suka bermain dengan teka-teki silakan angkat tangan. Oke, sudah turunkan. Untuk yang kelompok 1 yang suka menggambar, silakan kalian berkumpul di sebelah kanannya Pak Guru. Ya, nanti ke sana ya. Yang kelompok 2 yang suka menghafal, nanti silakan berkumpul di tengah sini. Ya, tengah sini ya. Yang ketiga, yang suka dengan teka-teki silakan berkumpul di sini. Bisa dipahami? Ya. Oke, silakan. Tadi yang suka menggambar silakan semuanya merapat ke kanannya Pak Guru yang paling sana. Menggambar. Yang suka menggambar silakan. Yang suka menggambar silakan. Yang suka menghafal atau mendengarkan silakan berada di sini, tengah sini ya. Tengah sini. Ya, yang suka bermain dengan teka-teki silahkan merapat di meja sebelah sini. Ya, silahkan.
Yang mana maksudnya Allah telah bersumpah di dua buah ini. Selanjutnya Mas. Ayat 2, Allah telah bersumpah di Bukit Sinai, yang mana Bukit Sinai adalah tempat permunajat bagi Nabi Musa. Ya. Di ayat yang kedua, kelompok 1 menggambarkan tentang Bukit Sinai. Yang mana Bukit Sinai ini adalah tempat bermunajatnya Nabi Musa. Ya. Di sisi lain Allah juga bersumpah dengan Bukit Sinai. Ya, silakan Mas yang ketiga. Ayat 3, Allah telah bersumpah di kota Mekah yang aman ini. Ya, Allah juga bersumpah di ayat yang ketiga tentang kota yang aman, yaitu kota mana? Itu ya. Jadi kelompok 1 menggambarkan tentang isi kandungan ayat 1 sampai 3 dalam surat. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan didengarkan. Dipresentasikan atau bisa dihubungkan dengan garisnya. Yang pertama, waktu itu adalah ayat yang ayat yang kedua, waktu di sini. Yang berikutnya, ya. Terus, ya. Berikutnya, tugas berikutnya, Pak Guru ada soal. Ya. Untuk memperdalam materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Nanti Pak Guru bagikan tiap kelompok, nanti bisa satu perwakilan kecil. Perwakilan maju ke depan nanti mengerjakan soalnya. Nah, silakan dikerjakan dulu.
diturunkan di mana mulai surat An-Tin itu? Nah, silakan. Surat An-Tin diturunkan di mana? Kita masalah? Ya benar ya, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jangan dibacakan dulu semuanya. Berapa jumlah ayat dalam mulai surat An-Tin? Jumlah ayatnya ada berapa? Betul atau salah? Ya, kasih tepuk tangan dulu. Saya kira itu pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, ada kata-kata buat kalian ya. Jadilah manusia yang baik bukan hanya dalam ucapan tetapi juga dalam tindakan. Maksudnya apa? Sebagaimana tadi di ayat yang keempat Allah berfirman bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kalian harus menjaga apa? Ucapan kalian, tindakan kalian dan lain sebagainya. Itu yang hari ini Pak Guru berdoa buat kalian, mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang sukses. Mudah-mudahan buat orang tua kalian, sekolah kalian terutama, dan juga masyarakat.